Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kita masih diberikan nafas yang segar, udara yang segar dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah kita, sang teladan umat manusia, panutan umat manusia, penyelamat dunia akhirat kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada hari ini dalam program Mutiara Iman saya akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengenang perjuangan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang ibu yang mulia, yakni Sayyidah Aminah, sedang ayahnya meninggal lebih dulu sebelum beliau dilahirkan, yakni Sayyid Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal di malam yang tenang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Saudaraku dimanapun berada, pernahkah terlintas di pikiran kita mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal? Ahli Arab dahulu mengatakan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh kesialan, bulan yang penuh keburukan, bulan yang tidak ada manfaat di dalamnya, bulan di mana orang-orang tidak mau bersilaturahmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan 180 derajat. Rabiul Awal diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah menjadi keberkahan untuk umat. Kemudian mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di sepertiga malam? Hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bangun di sepertiga malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangun malam, kemudian ia salat, kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya mendapatkan keutamaan doa yang makbul, tetapi ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra,
ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bergembira, harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab 1400 tahun yang lalu, sebelum kita lahir ke dunia ini, beliau sudah memikirkan kita. Beliau rindu kepada kita umatnya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Aku lihat ada telaga, kata Nabi. Nanti kalian akan minum di sana. Kemudian sahabat bertanya, siapakah yang akan minum di sana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ikhwani, saudaraku, saudaraku yang akan minum di sana. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, la, tidak, antum ashabi, kalian sahabatku yang akan minum di sana nanti, ikhwani, saudaraku. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Kemudian sahabat berkata, engkau punya doa yang mustajab ya Rasulullah. Sekali saja engkau berdoa, rata mereka dengan tanah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Doa itu akan aku simpan untuk kalian nanti di padang mahsyar. Doa itu akan aku simpan syafa'atan li ummati, untuk syafaat umatku nanti di padang mahsyar. Beliau ingat kepada kita saudaraku. Beliau memikirkan kita 1400 tahun yang lalu sebelum kita lahir ke dunia ini. Apakah kita sudah mengingat beliau? Apakah kita sudah memikirkan beliau? Maka kita ingat beliau dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kebaikan, kemudian akan menghapus 10 kesalahan dan mengangkat derajat sebanyak 10 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika di padang mahsyar nanti, ketika para manusia menunggu untuk masa penghisaban, kemudian sekelompok manusia ini datang menghadap Nabi Adam alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Saya akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Terima kasih telah membersamai kami dalam program Mutiara Iman. Saudaraku dimanapun berada, ketika di padang mahsyar nanti, ketika para manusia menunggu masa penghakiman dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekelompok manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak dari segala manusia. Engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya. Maka dari itu,
mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempercepat proses ini dan ringankan beban kami. Kemudian Nabi Adam menjawab, mohon maaf, aku takut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku malu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulu aku bersalah sehingga aku diusir dari surga. Saat ini aku hanya memikirkan diriku sendiri. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengarahkan sekelompok manusia ini datang kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama di muka bumi. Kemudian mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama di muka bumi ini. Maka dari itu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempercepat proses ini dan ringankan beban kami. Nabi Nuh menjawab, aku tidak berani meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku takut, aku malu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu aku pernah meminta untuk menenggelamkan penduduk bumi ini sehingga banjir datang melanda. Saat ini aku hanya memikirkan diriku sendiri. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengarahkan sekelompok manusia ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kasih Allah. Kemudian mereka datang menghadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Mintakan kepada Allah agar mempercepat proses ini dan ringankan beban kami. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku takut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku takut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu dengan kepandaian bersilat lidah, aku mengaku bersalah. Aku pernah berdusta sebanyak 3 kali. Walaupun sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan berdusta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengarahkan sekelompok manusia ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, engkau adalah nabi yang pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempercepat proses ini dan ringankan beban kami. Nabi Musa pun menjawab dengan jawaban yang sama. Aku takut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku malu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu aku tidak sengaja membunuh seseorang. Padahal Nabi Musa tidak memiliki niat untuk membunuh. Tetapi orang tersebut malah mati. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengarahkan mereka untuk bertemu Nabi Isa alaihissalam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka datang menghadap Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempercepat proses ini dan ringankan beban kami. Nabi Isa pun tetap dengan jawaban yang sama. Ia tidak dapat membantu mereka. Nabi Isa tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka. Karena Nabi Isa dan ibunya Maryam dulu dianggap sebagai Tuhan oleh umatnya. Kemudian Nabi Isa berkata, cobalah kalian pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah kekasih Allah. Kemudian sekelompok manusia itu datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah apa yang terjadi ketika mereka datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan,
akulah orang yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Ketika para nabi dan rasul berkata nafsi, nafsi, urus sendiri-sendiri. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berkata, ummati, ummati. Aku yang mempunyai wewenang untuk memberikan syafaat kepada kalian. Kalian datang kepada orang yang tepat. Saudaraku dimanapun berada, beliau tidak mencari anak, istri, cucu beliau. Yang pertama beliau cari adalah kita umatnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kubur, ketika itu penduduk bumi sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama bangkit dari kubur ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bangkit dari kubur, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, hari apakah ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Hari ini adalah hari yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Jika hari ini adalah hari yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di mana umatku wahai Jibril? Di mana mereka wahai Jibril?" Saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah, beliau tidak berkata, "Di mana istriku? Di mana anakku? Di mana cucuku? Di mana sahabatku?" Yang pertama beliau katakan, "Aina ummati?" Di mana umatku wahai Jibril? Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, mengambil hikmah dari perjuangan beliau dan mengikuti akhlak beliau yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya akan lanjutkan dengan jeda setelah satu ini. Terima kasih telah membersamai kami dalam program Mutiara Iman. Saudaraku dimanapun berada, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengikuti sunnahnya, mengambil hikmah dari perjuangan beliau, serta meneladani akhlak beliau yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Taif, beliau berharap mereka adalah orang yang lembut, tapi ternyata beliau dianggap musuh. Beliau dilempar dengan batu. Beliau tidak diterima dengan tola'al badiru alaina. Mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai musuh. Beliau dilempari dengan tulang unta, dilempari dengan kayu, dilempari dengan batu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di balik bukit. Datanglah malaikat Jibal, malaikat penjaga bukit di seluruh dunia. Kau tunjuk
mana bukit yang paling besar akan kutimpakan kepada mereka, ya Muhammad. Lihatlah apa yang terjadi, saudaraku. Nabi Muhammad SAW berkata, jangan, andai mereka saat ini belum menerima Islam, semoga dari anak cucu mereka akan beriman kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Begitu lembutnya, begitu sabarnya Nabi Muhammad SAW ketika disakiti. Beliau tidak marah, beliau tidak membalasnya, beliau malah mendoakan mereka. Betapa banyak kita saat ini, saudaraku, mencaci maki, sumpah serapah, ataupun membalas kejahatan yang sama kepada orang yang menyakiti kita. Ingatkah kita kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu dilempari dengan kotoran unta, yang selalu diludahi oleh kafir Quraisy. Ketika kafir ke Quraisy ini jatuh sakit, orang yang pertama menjenguk orang kafir ini bukan keluarganya, bukan sahabatnya, bukan anaknya, tetapi yang pertama menjenguk orang kafir ini ialah Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu diludahi, orang yang selalu dilempari dengan kotoran unta, orang yang pertama menjenguk orang kafir ini. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk orang kafir ini bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Lihatlah, saudaraku, dimanapun berada, orang kafir ini masuk Islam karena apa? Karena akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di bulan Maulid ini, ketika kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan pahala dan bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Sebagaimana yang dikisahkan bahwa ketika paman Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas, beliau bertemu Abu Lahab dalam mimpinya. Kemudian Al-Abbas bertanya, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu?" Abu Lahab menjawab, "Seperti yang engkau lihat, aku tersiksa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meringankan siksanya kepadaku setiap hari Senin, karena aku pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saudaraku dimanapun berada, meskipun Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi rasul, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meringankan siksanya karena ia pernah bergembira atas kelahiran keponakannya tersebut. Syekh Syamsuddin Muhammad Nasruddin membuat syair mengenai hal tersebut. Syair tersebut berbunyi, "Jika saja Abu Lahab yang telah ditetapkan kedua tangannya di dalam api neraka selamanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meringankan siksanya kepada Abu Lahab karena ia pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan orang yang selalu bergembira,
sepanjang hidupnya ia bergembira, ia merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di bulan Maulid ini kita harus bersyukur, harus bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus beliau, maka kita manusia pasti akan hidup dalam keadaan tersesat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di bulan Maulid ini mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhirat nanti kita pantas mendapatkan syafaat beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bertemu kembali dalam program-program lain. Saya Mito Kasim dalam program Mutiara Iman undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.